Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, khususnya kepada tukang pangkas. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan semua usahanya. Amin. Pada kesempatan malam kali ini saya sedang di pangkas saya ya. Saya tadi buka jam 8 sampai jam 10, lalu saya tutup karena tidak ada pelanggan yang masuk ya. Karena tadi sedikit gerimis. Dan di sela gerimis tadi saya menulis oret-oret ya, yang mungkin bisa sahabat gunakan untuk memotivasi sahabat yang belum membuka usaha pangkas ya. Jadi video kali ini akan saya tujukan kepada sahabat semuanya yang mungkin sedang galau, sedang bingung mau memulai dari mana tentang usaha pangkas ya. Ini khusus usaha pangkas. Di sini ada 4 cara ya yang bisa sahabat terapkan sebelum usaha pangkas atau sebelum memulai usaha pangkas, supaya sahabat lebih termotivasi, lebih semangat dan cepat merealisasikan apa yang sahabat inginkan. Yang pertama adalah niat ya sahabat. Jadi apapun usahanya itu adalah tergantung dari niatnya. Jadi awal pokok utama adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apapun yang kita inginkan harus kita niatkan terlebih dahulu. Kalau enggak niat, kapan atau apa yang kita tuju. Jadi niat itu adalah utama. Jadi bagi sahabat yang sedang ingin usaha pangkas, harus menata niatnya, apakah mantap atau belum, harus niat ya. Kalau setengah-setengah mending nggak usah. Jadi harus niat, harus siap terjun ke apa yang sahabat inginkan. Jadi kalau ingin terjun ke pangkas ya harus niat ke usaha pangkas. Kalau ingin jadi tukang ya jadi tukang, jadi gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah. Yang kedua adalah tekad ya. Dari niat terus tekad. Tekad di sini lebih saya spesifiknya ya, itu mewujudkan daripada niat tadi ya. Jadi bagi sahabat yang sudah ada niat, segeralah memulainya ya. Jadi harus ada tekadnya, entah itu membeli piranti-piranti yang diperlukan dari apa yang sahabat ingin usahakan, atau bertekad memulai usahanya. Jadi nggak stagnan di situ ya. Jadi harus segera memulainya, karena bagaimanapun hari esok adalah misteri ya, hari kemarin adalah histori. Jadi perbaiki atau gunakan sebaik mungkin waktu Anda pada saat ini. Jadi harus tekad tadi ya, harus mulai. Kalau nggak ada modal gimana ya, mungkin sahabat bisa mencarinya terlebih dahulu dengan bekerja yang lain atau gimana, ataupun sahabat bisa ada gambaran nih di mana tempatnya gitu. Jadi harus ada tekad untuk memulainya maksudnya. Jadi nggak stagnan di situ. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Mungkin bisa dipahami ya apa yang saya maksudkan dengan tekad tadi. Adapun yang ketiga adalah sabar. Setelah niat, tekad, kita harus sabar. Setelah kita sudah terrealisasi apa yang kita tekadkan tadi, mungkin dari alat, tempat, ataupun piranti apapun, baru kita sabar. Karena bagaimanapun usaha pangkas itu nggak bisa ramai secara instan ya. Jadi kita harus sabar ketika kita menanti pelanggan atau sedang mencari pelanggan. Jadi kita harus sabar di waktu kita sudah memiliki usaha pangkas. Jadi nggak harus menggerutu atau gimana ternyata nggak enak, nggak usah gitu harus kita buang ya. Semacam itu, kita harus sabar menanti pelanggan. Jadi sahabat di sini harus kita miliki ya bagi sahabat. Untuk sahabat yang mungkin
sedang berjuang, sedang memulai usaha pangkasnya harus sabar. Sabar di sini adalah sabar pada diri kita. Ketika kita sepi, kita harus sabar. Ketika ramai juga harus sabar. Jadi pokok utama adalah sabar. Terus sabar pada seseorang di sekeliling kita ya. Mungkin orang tua, teman. Terkadang orang tua itu sedikit mengurangi niat kita ya, atau tekad kita ketika kita akan memulai usaha pangkas. Mungkin dia akan mengendoni atau mengurangi semangat ya. Terkadang orang tua itu nggak ingin anaknya gimana-gimana, karena memang orang tua itu cinta kepada anaknya. Jadi orang tua itu biasanya inginnya kerja yang nyata ya, maksudnya uangnya 1 bulan begini. Jadi biasanya orang tua itu begitu, nggak ingin anaknya sengsara ya. Jadi kalau sahabat sudah menemui apa yang orang tua tersebut dikatakan kepada sahabat harus sabar saja, nggak usah membantahnya, nggak usah menggerutu. Minta pada orang tua, doakan saja ya Bapak Ibu, apa yang saya usahakan insya Allah akan berkah gitu. Seterusnya sabar di sini adalah sabar dari ujian teman ya, atau tetangga. Biasanya begitu ya, kalau kita usaha pangkas atau memulai usaha apapun, terkadang ada aja yang nggak bisa menjadikan kita sandaran atau semangat. Pasti ada yang mengurangi semangat kita. Jadi harus sabar. Saya ingin bercerita sedikit ya tentang pengalaman saya waktu saya buka pertama kali ya. Nggak pertama ya. Dulu saya sebelum buka ke tempat ramai, saya buka di tempat orang, lalu saya buka sendiri. Di situ adalah ujian berat bagi saya ya. Jadi saya sangat berat dan ingin menyerah pada waktu itu, karena memang sepi. Sahabat-sahabat saya juga ada yang menawari saya pekerjaan ya, tetapi dengan adanya niat tadi dan tekad tadi, maka alhamdulillah saya bisa sampai sekarang ya. Jadi harus sabar ya. Dulu saya 7 bulan ya, 7 bulan minus sekali ya. Jadi seminggu itu kadang yang masuk 2 orang, 3 orang, kadang ya sepi sekali ya. Jadi harus sabar, karena saya sudah bertekad, berniat, saya ingin menjadi tukang pangkas. Saya nggak ingin bekerja terlalu berat lagi, karena saya sudah berusia lebih lanjut usianya, dan tenaganya juga nggak terlalu kuat ya, karena saya agak kurus ya. Jadi teman-teman harus sabar. Jadi sahabat yang sudah melihat teman-teman kita yang sudah ramai itu juga begitu dulunya. Kalau nggak gitu ya mungkin dia ikut orang di barbershop atau di dunia pangkas. Yang keempat adalah yang terakhir, cinta ya sahabat. Niat, tekad, sabar. Yang terakhir cinta. Ya, cinta di sini lebih ke istiqomah ya sahabat. Jadi kita harus istiqomah dengan apa yang kita kerjakan. Kita harus cinta dengan apa yang kita usahakan. Pekerjaan kita harus kita cintai ya sahabat. Jadi apapun kalau itu sudah cinta, entah diletakkan dimanapun, di lumpur, diletakkan dimanapun, kita akan menerimanya kalau sudah cinta ya. Jadi kalaupun kita ramai, sepi, entah di gini-gini orang atau di gimana dihujat, kalau kita sudah cinta maka kita akan tabah menghadapinya. Jadi harus istiqomah, harus cinta tadi ya, cinta pada pekerjaan kita. Karena sesuatu yang tidak kita cintai atau pekerjaan yang kita tidak cintai itu nanti akan nggak maksimal hasilnya. Jadi kita harus mencintai pekerjaan kita. Ya mungkin itu saja ya motivasi yang bisa saya sampaikan untuk mendongkrak semangat sahabat yang mungkin masih bingung untuk memulai dari mana ya.
Dan bila ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan atau sedikit nggak pas atau nggak nyambung atau masih bertele-tele, saya minta maaf karena saya juga manusia yang banyak kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bisa bermanfaat kepada sahabat semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.